Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Perang Aceh. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fristania absen 8, Hanan absen 10, Jamila absen 12, Nadine absen 17, Salsabila absen 28, dan yang terakhir ada Winda absen 34. Hai, Assalamualaikum. Apa sih Perang Aceh itu? Perang Aceh adalah pertempuran antara Kesultanan Aceh melawan Belanda. Perang ini terjadi di Kesultanan Aceh dan sekitarnya. Perang Aceh terjadi dalam 4 periode sepanjang tahun 1873 hingga 1904. Tokoh-tokoh Perang Aceh dari Belanda yaitu Jenderal Collor, Jenderal Jan van Swieten, dan Snokhonger. Berikut adalah gambar tokoh-tokoh dari Belanda. Tokoh-tokoh Perang Aceh dari Indonesia yaitu Sultan Mahmud Syah, Sultan Muhammad Daud Syah, Panglima Polim, Teku Umar, Cut Nyadin, Cut Mutia. Berikut adalah gambar tokoh-tokoh dari Indonesia. Perang Aceh dibagi menjadi 2 sebab, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum Perang Aceh terjadi karena pemerintah Belanda melakukan perjanjian Traktat London 1824 dan Traktat Sumatera 1871. Pemerintah Belanda ingin menguasai Aceh karena memiliki kerajaan kuat dan kemampuan diplomatis tinggi. Sebab khusus Perang Aceh terjadi karena Kesultanan Aceh menjalin hubungan diplomasi dengan negara Italia, Turki, dan Amerika Serikat. Belanda cemas nantinya Aceh menuntut untuk diakui kedaulatan oleh Belanda. Belanda menginginkan Aceh tunduk dan pada pemerintahan, tetapi Sultan Aceh menolak tunduk pada Belanda hingga terjadi perang. Kemudian kita masuk ke proses peperangan. Pada proses peperangan Aceh ada 4 periode. Yang pertama yaitu Perang Aceh I. Perang Aceh I terjadi pada tahun 1873 sampai 1874. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Kohler berlabuh di pantai Ujorimen, Aceh Barat. Ketika itu, pasukan Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah dengan semangat jihad fisabilillah langsung mengembur pasukan Belanda dengan meriam. Selanjutnya ada Perang Aceh II. Perang Aceh II terjadi pada tahun 1874 sampai 1880. Perang Aceh II oleh Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Pasukan Belanda berhasil menguasai istana Kesultanan Aceh Darussalam karena pasukan Aceh telah meninggalkan keraton dan bergerilya. Sama seperti periode sebelumnya, pasukan Belanda tetap kewalahan dalam menghadapi pasukan Aceh di perang fase kedua yang dipimpin oleh Tuanku Muhammad Daud.
Perang Aceh III 1881 sampai 1896. Para pejuang Aceh seperti Teuku Umar, Cik Ditoro, Panglima Polim, dan Cuk Nyadin berhasil memobilisasi rakyat Aceh untuk melakukan perang gerilya melawan Belanda. Pada tahun 1891, Christian Senak Hargranje datang ke Aceh. Ia mendekati para ulama. Peran Senak Hargranje menjadikan pasukan Belanda lebih terbantu, karena ia menggunakan siasat menyerang dari dalam yang nantinya membuahkan hasil gemilang. Perang Aceh IV pada tahun 1896 sampai 1910 dipimpin Cuk Nyadin dengan dibantu oleh pejuang wanita bernama Pocut Baren. Rakyat Aceh terus melakukan perlawanan. Kondisi rakyat Aceh mulai melemah. Strategi merusak dari dalam yang dijalankan Senak Hargranje juga berjalan dengan mulus dan semakin memperlemah pasukan dan rakyat Aceh. Tahun 1905, Cuk Nyadin berhasil ditangkap dan kemudian wafat pada 1910. Kematian Cuk Nyadin pun menjadi penanda berakhirnya Perang Aceh. Pada akhir peperangan, Perang Aceh diakhiri dengan surat perjanjian tanda menyerah atau traktat pendek. Isi dari traktat pendek yaitu 1. Aceh mengakui kedaulatan Belanda atas daerahnya. 2. Aceh tidak diperbolehkan berhubungan dengan bangsa lain selain dengan bangsa Belanda. 3. Aceh menaati perintah dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Terima kasih.